Kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari temuan baru Sintayong di squad timnas senior. Respon Ivar Jenner usai tak dipanggil squad Garuda. Sementara striker keturunan mengaku sudah mengunjungi Indonesia. Dan simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari timnas senior, di mana temuan baru pemain pilihan Sintayong di laga kontra Brunei Darussalam. Sementara itu Ivar Jenner memberikan responnya usai tak dipanggil timnas Indonesia. Persib Bandung menjadi klub yang paling banyak mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam. Dari 25 nama yang ada, 3 diantaranya merupakan pemain Persib, yakni Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Sementara itu Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija Jakarta kompak mengirimkan 2 wakil. Dari Persikabo 1973 ada Dimas Derajat dan Syahrul Trisna. Sementara Witan Sulaiman dan Rizky Ridho mewakili Persija. Menariknya, Sintayong juga memanggil para pemain abroad, namun tidak ada nama Ivar Jenner lantaran mengalami cedera. Hilangnya nama Ivar Jenner dari skuad Garuda menimbulkan pertanyaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab Ivar tampil impresif bersama timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu. Dilansir dari laman resmi PSSI, Ivar Jenner diketahui tengah cedera usai membela Young FC Ultra. Namun melalui Instagram pribadinya, Ivar Jenner berjanji akan segera kembali secepat mungkin. Pemain keturunan tersebut menjadi idola baru di skuad Garuda usai berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist dari 2 pertandingan bersama Garuda Muda. Ivar pun berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 menembus putaran final turnamen yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 nanti. Gelandang muda Arema FC Arkan Fikri jadi temuan baru Sintayong untuk timnas Indonesia. Arkan masuk dalam daftar 25 pemain yang akan berlaga melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 18 tahun tersebut sebelumnya jadi salah satu pemain andalan Sintayong di timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Diplot sebagai pengganti Ivar Jenner yang mengalami cedera, diprediksi ini adalah langkah Sintayong untuk memberikan menit bermain pada pemain mudanya. Keputusan Sintayong bisa dibilang tepat karena permainan Arkan cukup solid saat mendapatkan kepercayaan di lapangan. Kita masuk ke kabar pemain keturunan, ada Elkan Bagot yang berhasil membawa Ipswich Town U21 menang telak hingga striker keturunan berdarah Bandung mengaku sudah mengunjungi Indonesia. Bek keturunan timnas Indonesia, Elkan Bagot sukses mengantarkan Ipswich Town U21 menang telak 5-2 atas Cardiff City U21 pada lanjutan laga profesional U23 Development League 2023. Diplot sebagai starter, Elkan berhasil tampil kokoh di lini belakang meski harus kebobolan 2 gol. Kemenangan tersebut membawa Ipswich Town U21 perlahan merambat naik di klasmen sementara. Mereka menempati posisi ke-7 dengan catatan 3 kemenangan dan 4 kekalahan dari 7 pertandingan yang dilakoni. Karir Elkan di Inggris sendiri kian cerah usai mulai mendapatkan tempat di tim utama Ipswich Town. Potensinya bisa bermain di Premier League pun tampak semakin nyata. Pemain keturunan Jordi Amat diragukan tampil untuk menghadapi Brunei Darussalam. Jordi Amat mengalami cedera kala membawa Johor Darul Taksi meraih kemenangan atas PG Pathum United di laga Liga Champions Asia 2023-2024. Pemain berdarah Spanyol tersebut mengalami cedera sejak menit ke-37, namun tetap menyelesaikan permainan di babak pertama. Juventus sendiri berhasil menang dengan skor 4-2 dalam pertandingan itu. Namun harga yang perlu dibayarkan mengingat Jordi Amat menjadi andalan lini belakang bagi Juventus dan juga timnas Indonesia. Mauro Silstra menjadi nama baru pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Mauro Silstra mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk timnas Indonesia. Ia mengaku mendukung adanya pemain-pemain keturunan yang bersedia membela tim nasional.
Berposisi sebagai striker, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini bahkan sudah pernah berkunjung ke Indonesia, tepatnya ke Pulau Bali dan Jawa. Namun sebelum dapat membela timnas Indonesia, Mauro Silstra ingin menata karirnya terlebih dulu, utamanya dapat menembus tim senior profesional terlebih dahulu. Beralih ke kabar Piala Dunia U17, ada Wilber Jardim yang sudah bergabung ke skuad timnas U17 di Jerman. Sementara FIFA pastikan VAR dan teknologi garis gawang di Piala Dunia U17 2023. Ajang Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember mendatang akan menerapkan video assistant referee dan goal line teknologi atau teknologi garis gawang. Hal tersebut ditegaskan oleh CEO Visual Indomedia Produksi Indra Yudhistira. Diketahui VIP merupakan anak perusahaan dari SCM atau Surya Citra Media yang akan memproduksi siaran pertandingan-pertandingan Piala Dunia U17 2023. Indra menegaskan tim produksi VIP sudah berkomunikasi dengan tim VAR dari FIFA. FIFA memberikan kepercayaan penuh kepada SCM untuk memproduksi sepenuhnya seluruh siaran pertandingan Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan bahwa pemain diaspora yang bermain untuk Sao Paulo U17, Wilber Jardim, sudah bergabung dengan timnas Indonesia U17 di Jerman. Erick Thohir berharap dengan bergabungnya Wilber Jardim bisa membuat persiapan timnas Indonesia U17 menghadapi Piala Dunia U17 2023 kian maksimal. Sementara itu, mengenai para pemain diaspora yang sebelumnya akan diundang untuk berlatih di Jerman, Erick Thohir masih bungkam suara. Menteri BUMN tersebut menegaskan tim pelatih fokus dengan skuad yang ada saat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 jadi kunci ajang FIFA lainnya bisa bergabung di Indonesia. Ajang FIFA lain yang dimaksud tentu saja Piala Dunia U20 dan Piala Dunia Senior. Salah satu tolak ukur yang diharapkan FIFA pada Indonesia adalah jumlah penonton Piala Dunia U17. Erick menyebut FIFA ingin satu laga Piala Dunia U17 minimal disaksikan 10.000 penonton di stadion. Berkantor di Indonesia, Erick Thohir menegaskan kerjasama FIFA membuka peluang kerjasama lebih besar lagi. Ini juga sebagai bukti bahwa Indonesia mulai diperhitungkan sebagai rumah besar sepak bola dunia. Di kabar penutup ada efek Sintayong yang tidak memanggil Stefano Lillipali hingga PSIS Semarang yang bertekad mendatangkan striker tajam timnas Indonesia. PSIS Semarang sudah mulai bersiap untuk menyambut putaran kedua Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar bertekad memboyong striker tajam timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Bahkan PSIS siap mengeluarkan biaya transfer untuk mendapatkan striker andalan Sintayong tersebut. Meski masih terikat kontrak hingga 2025 bersama Persis Solo, CEO PSIS Yoyo Sukawi mengaku siap biaya transfer yang besar. Pasalnya, Sananta dianggap sebagai striker terbaik di Indonesia saat ini. Menurut Transfer Market, Sananta mendapatkan bayaran sekitar 4,5 miliar di Persis. Sintayong mendapat sorotan lantaran tidak memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Dikutip dari kolom komentar unggahan PSSI terkait pemanggilan Scott, banyak warganet yang menyayangkan keputusan tersebut. Pasalnya, Stefano Lillipali tercatat sebagai pemain lokal dengan gol dan assist terbanyak di Liga 1 musim ini. Bersama Borneo FC, Stefano Lillipali mengoleksi 6 gol, terpaut 5 bola dari top skor milik Arema FC, Gustavo. Bahkan juga telah mencatatkan 7 assist. Terlebih, Sintayong malah memanggil winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. Secara statistik, Egy Maulana Fikri kalah jauh dari Stefano Lillipali. Dari 12 pertandingan di Liga 1 musim ini, Egy Maulana Fikri hanya mengemas 2 gol dan 4 assist. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.